Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pati. Dalam hari ini, saya akan melakukan teknik coaching pada kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah saya sebagai coach dapat menanggapi hal tersebut? Dalam hal ini, saya, Ibu Luciana, akan memerankan sebagai coach dan sebagai coachee adalah Bu Novia. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Bel berbunyi menandakan jam pulang sekolah telah tiba. Seorang anak terlihat tidak beranjak dari tempat duduknya. Saat suasana kelas sudah lengang, karena semua siswa sudah pulang, dia menghampiri saya dan menyatakan ingin menceritakan permasalahannya. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Ada apa kamu menemui Ibu? Iya, Bu. Maaf. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Ada yang ingin saya ceritakan, Bu? Tentu saja boleh. Apakah kita perlu mencari tempat supaya kamu nyaman untuk bercerita? Tidak perlu, Bu. Di sini sudah cukup nyaman. Baiklah, sekarang kamu bisa memulai cerita. Begini, Bu. Belakangan ini saya merasakan tidak nyaman pada mata pelajaran bahasa Inggris, Bu. Oh, jadi begitu. Tapi sebelum kamu melanjutkan cerita, Bu Guru ingin bertanya nih, apa yang ingin kamu capai dari kegiatan diskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya rasakan, Bu. Baiklah, apalagi yang ingin kamu ceritakan? Saya bingung, Bu. Mengapa Bu Indah memperlakukan saya secara tidak adil di kelas, padahal saya merasa tidak berbuat salah. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya, Bu? Coba ceritakan pada Ibu, mengapa kamu bisa berpikir bahwa Bu Indah berlaku tidak adil pada kamu? Jadi begini, Bu. Bu Indah kan membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privatnya, kecuali saya, karena pada waktu yang sama, saya ada les renang. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika Bu Indah sering menyindir saya yang tidak mau ikut les privatnya. Jadi begitu ya. Selain tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan? Ada, Bu. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan Bu Indah itu tidak adil. Teman-teman yang mengikuti les privat Bu Indah mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal selama ini saya selalu mendapatkan nilai tertinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Dari yang sudah kamu ceritakan, Bu Guru paham nih akan permasalahan yang kamu hadapi. Kamu tidak nyaman karena merasa tersindir pada pelajaran Bu Indah. Dan kamu merasa tidak adil dengan nilai yang diberikan oleh beliau. Begitu? Iya, Bu, betul sekali. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Sekarang ceritakan terlebih dahulu ke Ibu bagaimana kamu bisa merasa tersindir oleh Bu Indah. Bu Indah selalu memberikan pujian ketika teman-teman menjawab pertanyaan dengan benar atau ketika menyelesaikan tugas tepat waktu. Beliau selalu berkata, "Iya, bagus."
Hebat, begitu Bu. Baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi ketidaknyamanmu itu? Saya mencari tahu dengan bertanya pada teman sebangku saya, apakah merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Namun dia tidak merasa, Bu, karena dia kan ikut les privatnya Bu Indah. Oh, selain bertanya pada temanmu, apa lagi yang sudah kamu lakukan? Dan apakah kamu sudah menanyakan langsung pada Bu Indah terkait hal tersebut? Tidak ada yang saya lakukan, Bu, selain bertanya pada teman. Saya juga belum bertanya langsung kepada Bu Indah. Saya merasa takut dan malu. Mengapa demikian? Apakah Bu Indah galak? Bukan begitu, Bu. Beliau ramah dan terbuka pada setiap siswa. Saya tidak suka dengan penyampaian materi dan dari Bu Indah. Kalau begitu, saya akan menemui beliau deh untuk menanyakan secara langsung. Lalu, untuk nilai yang tidak adil bagaimana, Bu? Oh iya, sebaiknya kamu menemui Bu Indah secara langsung untuk menanyakan hal tersebut. Untuk masalah nilai, bolehkah Ibu tahu ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Boleh kamu ceritakan lagi? Saya merasa sudah menjawab semua soal dengan benar. Namun, mengapa nilai saya dapatkan sedikit ya, Bu? Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi ketika ulangan harian bahasa Inggris. Oh, dengan adanya masalah ini, langkah apa nih yang sudah kamu lakukan untuk mengatasinya? Selama ini saya sudah belajar dengan rajin, mengulangi materi pelajaran. Jadi saya mengira kalau nilai saya rendah karena saya tidak mengikuti les privatnya Bu Indah. Hmm, apakah kamu sudah mendiskusikan hal ini secara langsung pada Bu Indah? Belum, Bu. Tapi saya merasa sebelum teman-teman les di Bu Indah, nilai mereka itu lebih rendah dari saya. Tetapi setelah les, nilai mereka malah lebih tinggi dari saya. Baik, apa yang sudah kamu rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Saya berencana akan menemui Bu Indah untuk mengkonfirmasi nilai yang diberikan. Nah, bagus itu. Kamu sebaiknya menyampaikan dengan baik dan jelas tentang apa yang kamu rasakan kepada Bu Indah. Mungkin itu akan membantu kamu untuk mengatasi masalah kamu. Iya, siap Bu. Saya akan menyampaikan alasan mengapa tidak mengikuti les dan menanyakan apakah ketika tidak ikut les privat dapat mempengaruhi nilai saya di kelas. Dan saya juga akan menanyakan mengapa nilai saya yang rendah, Bu. Ya, tepat sekali. Selain itu, apa nih kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin kamu bisa mendapat nilai tertinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris? Begini, Bu. Selama di rumah, saya selalu mempelajari kembali materi yang saya dapatkan. Bahkan mencari pengayaan dari sumber buku teks lain maupun dari Google. Dan di kelas sebelumnya saya juga selalu mendapatkan peringkat pertama paralel di sekolah saya. Namun, akhir-akhir ini saya sibuk latihan untuk persiapan mengikuti perlombaan renang di tingkat kabupaten, Bu. Wah, kamu anak hebat dan ibu bangga sama kamu. Jadi, kesibukan latihan renang dapat mengganggu aktivitas belajarmu apa tidak? Saya rasa demikian, Bu. Terganggunya aktivitas belajar akan berpengaruh pada rendahnya nilai saya ya, Bu. Nah, bisa jadi seperti itu. Sekarang, apa nih yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap mengkonfirmasi pada Bu Indah tentang masalah yang saya hadapi. Saya rasa itu adalah solusinya. Selain itu, ada lagi yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan, kalau untuk mengikuti les privatnya Bu Indah, saya rasa belum bisa, Bu. Karena terbentur dengan jadwal les renang saya. Tapi saya akan memperbaiki kegiatan belajar saya, Bu. Jadi, apa rencanamu ke depan untuk mencapai tujuan tersebut?
Saya akan belajar lebih rajin dan bertanya materi yang belum saya pahami pada teman sebangku saya. Selain dia ikut lesnya Bu Indah, dia juga selalu dengan senang membantu saya. Selain itu, saya juga akan mengatur jadwal latihan renang saya. Ibu setuju dengan rencana kamu. Komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana yang dibuat dapat berjalan dengan lancar? Saya akan menemui Bu Indah secepatnya. Tapi karena besok hari Minggu, jadi hari Senin saja saya menemui beliau. Saya akan belajar lebih rajin dan lebih teliti ketika mengerjakan soal ulangan. Saya juga akan melaksanakan jadwal renang dan belajar dengan seimbang. Sip, Bu Guru mendukung kamu. Nah, siapa saja yang akan dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Gigi untuk menemani saya menemui Bu Indah. Selain itu, saya minta bantuan Ibu agar dapat mendampingi saya belajar. Bu Guru, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Saya merasa lega telah menemukan solusi permasalahan saya. Sama-sama, Nak. Semoga diskusi ini bermanfaat dan masalahmu dapat teratasi dengan lancar. Baik, Bu. Sekarang saya pulang dulu ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Demikianlah praktik coaching dari pasangan kami, Ibu Luciana dengan Ibu Novia Setioningse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.